Nama saya Abraham David Rusli, usia 40 tahun, beralamat tinggal di Jalan Utara Wedi nomor 103. Nama usaha saya Ude Dewi Kokola Bakery. Awal mulanya itu saya aslinya kan saya kelahiran Medan. Jadi saya merantau ke Pulau Jawa itu sekitar 15 tahun yang lalu. Itu saya mencari kerjalah, ikut orang lah. Kerja ikut orang, kebetulan saya dapat pekerjaan sebagai tukang ngaduk roti. Jadi dari situ saya belajar, akhirnya saya dipercaya jadi sebagai pimpinan lah di pabrik roti tersebut, ya kan. Cuma setelah saya kan dulu kerjanya kan sistemnya kan dikontrak. Setelah habis kontrak selama 4 tahun itu saya dikasih THR, tapi THR-nya bukan berupa uang, berupa mesin-mesin dan loyang-loyang bekas. Di situ saya baru berpikir untuk mengolah hasil dari THR itu. Misalnya kayak mesin bekas, loyang bekas. Di situ saya olah sendiri, produksi, bagaimana caranya, karena kan selama 4 tahun itu saya kan juga sudah kerja ikut orang itu kan ada ya ilmu lah. Dari situ baru mulai jalan-jalan pertama kali itu di kota Surabaya, karena saya dari kecil juga sudah ditanamkan untuk berusaha sendiri. Jadi bukan karena orang tua mampu terus saya bisa menikmati, tidak. Jadi saya dari kecil aja itu sudah ditanamkan. Ya contohnya kayak gini, papa saya kan ada usaha toko bahan bangunan. Itu kalau misalnya saya mau ngambil uang untuk pribadi, itu bukan seujuk-ujuk saya minta terus dikasih, tidak. Ya saya minta, misalnya contohnya, papa saya pengen beli ini, ya itu boleh. Ini ada tagihan dari toko bahan bangunan, kamu naik sepeda pergi tagih. Nanti dari hasil tagihan itu saya dikasih berapa gitu loh. Jadi memang dari kecil itu sudah ditanam dari orang tua itu, kalau kepingin sesuatu itu harus bekerja. Jadi bukan seujuk-ujuknya, oh kamu, Pak saya kepingin buku cerita terus diberiin buku cerita, tidak. Jadi harus ada timbal balik usahanya. Itu yang saya pelajari dari orang tua saya. Itu satu. Yang kedua, orang tua saya itu keras didikannya. Jadi ya boleh dikatakan ya, kamu kepingin apa ya kamu kerja gitu loh. Itu ketanam. Akhirnya pas kebetulan waktu itu saya masih di Medan. Di Medan itu saya sudah kerja. Mulai kerja jadi penjaga toko, terus jadi kena mobil pengiriman. Terus dari situ mulai belajar dari, kebetulan saya kan hobinya listrik. Di situ saya mulai dijadiin teknisi perbaiki Magicom, bahan-bahan Magicom, kompor gas. Itu jadi teknisi itu. Setelah itu jadi salesman. Dari salesman di situ baru ngerti penjualan bagaimana, cara masuk pasar bagaimana. Baru naik lagi jadi supervisor yang ngurusi sales, pembagian wilayah, bagaimana mencapai targetnya sales itu tersendiri. Itu loh. Akhirnya dari situ kok merasa ya begini saja kalau ikut orang gitu loh. Makanya baru berusaha datang ke Jawa, karena image-nya saya dulu boleh
boleh dikatakan image-nya itu di Jawa itu penduduknya banyak dan peluang bisnisnya pasti lebih besar daripada kota Medan. Itu pemikiran saya. Makanya saya bisa merantau ke Jawa. Produk rotinya itu bulat, namanya roti sisir. Itu dia 3 lapis. Di dalamnya pakai selai krim. Jadi selai krim itu dibuat dari mentega campur gula. Tuh selai krim. Terus ada lagi yang namanya roti panjang, itu isinya nenas. Kalau yang isi selai nenas itu biasanya saya beli yang sudah jadi kok. Kecuali yang isiannya itu krim. Kalau krim itu rata-rata saya buat sendiri, kayak krim stroberi, krim pandan, krim mocha, itu saya buat sendiri. Tapi kalau yang sudah ada isian kayak berbentuk gel, ya mungkin itu saya beli jadi. Di kota Surabaya itu sekitar 5, ya antara 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu lah. Bahan-bahannya itu, modalnya itu saya diberi kepercayaan dari pabrik tepung, pabrik gula, pabrik mentega, karena mereka tahu pada saat saya kontrak kerja anggap sebagai kepala cabang itu, mereka itu sudah tahu, oh ini Pak David, gitu loh. Kalau bisnis di Surabaya itu sebetulnya bagus. Cuma kompetitor, namanya kota besar itu kan kompetitor kan lebih banyak. Ya maksudnya, ya maaf cakap ya, kita kan nggak usah jelek-jelekin orang lah gitu loh. Yang namanya kompetitor kan, persaingan bisnis itu kan pasti ada toh. Jadi kadang-kadang dulu saya di Surabaya itu kadang-kadang diganggu gitu loh. Diganggu, versinya diganggu itu gini. Misalnya dari perizinan, dari dinas kesehatan, terus dari bahan baku. Padahal kan kalau kita ngambil bahan baku itu kan dari PT-PT besar semua. Contohnya kayak tepung itu PT Bogasari. Terus kayak mentega itu mentega-mentega itu kayak PT Sinarmas gitu loh. Otomatis kan kita memproduksi roti itu kan dari merek-merek tersebut, itu kan kita udah bukan memproduksi roti yang tidak layak lah gitu loh. Tapi ya tetap kita didatangi, dicek. Terus ada lagi, ya banyak sih versinya lah. Ya itu kan semua tergantung dari kerja keras. Kerja keras, terus yang paling penting itu adalah kepercayaan. Kayak lelasi-lelasi, kalau saya tidak diberi kepercayaan, ya saya juga modal dari mana untuk ngambil tepung, ya kan? Ya semuanya itu kan yang penting kita bisa buktikan ke orang bahwa apa yang kita ucapkan itu memang harus kita pegang. Kalau memang kita mampu, ya kita bilang mampu. Kalau memang tidak mampu, ya kita harus bilang tidak mampu. Jadi ceritanya saya bisa sampai di Klaten itu karena anak saya yang sakit. Jadi ceritanya saya dapat anak nomor 2 itu kan dari Surabaya, kelahiran Surabaya. Ternyata anak saya itu punya penyakit jantung bawaan. Jadi pertama kali operasi itu di rumah sakit Malaysia. Dan kebetulan ada dokter yang di Sarjito, itu sekolahnya di rumah sakit Malaysia itu. Jadi dari rumah sakit Malaysia ini menyarankan kalau misalnya saya sampai di Indonesia, kontrolnya kan di Jogja. Jadi dari Surabaya ke Jogja, wirawiri bolak-balik kan terlalu jauh toh. Makanya saya carilah yang agak dekat dan ketemu di Klaten. Sebetulnya saya ngambil kelas law itu karena gini, saya menganalisa perekonomian warga Indonesia itu masih belum begitu tinggi.
Jadi ya maaf untuk warga-warga kalangan menengah ke bawah itu masih mayoritasnya gitu loh. Itu satu. Yang kedua, ya kita kan juga harus mikiri ya orang-orang yang nggak mampu itu kepingin makan roti itu bagaimana gitu loh. Untungnya dikit, kita pertahankan quantity. Jadi kalau misalnya dengan dari nilai untung dan ruginya, kita memang harus bisa manage lah. Misalnya satu hari produksi sekian banyak, ternyata belum mencapai, ya berarti kita harus berusaha mencari langganan yang lain lagi. Jadi bukan hanya terfokus di satu langganan, ya di situ aja ya sudah, enggak. Jadi harus ada cari titik nolnya. Ya kalau di Klaten itu sebetulnya kalau mau dibilang sulit sih tidak, malah lebih sulitnya di Surabaya. Karena Surabaya itu kan kota besar, orang dari kalangan atas, menengah sampai ke bawah itu kan ada. Tapi kalau untuk di Klaten itu menurut saya sih tidak terlalu sulit itu, karena seberapapun untuk orang yang di kalangan atasnya itu mereka masih bisa agak rendah lah gitu loh. Maksudnya walaupun orang sekaya gimana pun mereka kan juga masih rendah hati. Jadi mereka itu gimana ya, nggak memilih-milih lah. Kalau kayak di kota-kota besar ya orang kaya ya gabungnya ke orang kaya, orang menengah ya gabungnya ke orang menengah. Itu yang membuat saya lebih gampang di Klaten itu adalah seberapapun dia kaya, dia masih mau bergabung dengan elemen bawah gitu loh. Kalau untuk kita berbicara di tingkatan produksi dari awal dari Surabaya. Dari awal Surabaya itu sama di Klaten itu jauh. Jauhnya adalah gini. Di Surabaya itu kan kota besar. Mayoritas penduduknya kan pasti lebih banyak. Kalau di Klaten itu sedikit. Jadi kalau misalnya banding kita berbicara di Surabaya itu bisa 50 sa, 60 sa tepung, ya di Klaten paling ya sekitar 30-an. Gitu loh. Kita nggak bisa sebesar harus seperti di Surabaya. Kecuali saya punya armada atau untuk pengiriman ke sana, yang segmen pasar yang bisa kita kirim kota-kota besar, misalnya di Jawa Tengah itu di Klaten, di Semarang. Kalau saya punya armada ya mungkin bisa sampai ke situ. Tapi kalau untuk saat ini kan saya masih usahanya itu kan masih ya industri kecil lah. Kita belum bisa sebesar gimana karena kan tergantung juga dari tenaga SDM-nya Klaten. Kalau yang tetap itu digaji tetap itu sekitar 5 orang. Sisanya itu adalah sistemnya borongan. Jadi saya nggak punya kontrak sama mereka. Mereka datang kerja ya saya gaji. Dan saya gaji itu dari hasil apa yang mereka kerjakan selama 8 jam kerja itu. Misalnya kayak packingan, dalam satu hari dia mampu packing berapa banyak roti, itulah gajinya dia. Biasanya sih satu hari paling minim ya sekitar 30.000 sampai 40.000. Terus ada lagi ya bisa sampai 70.000 sampai 80.000 tergantung dari hasilnya mereka. Termasuk yang diproduksi juga gitu. Jadi dia punya target. Targetnya misalnya dalam satu hari ada pesanan dari pembeli sekian banyak, kalian mampunya kerjanya berapa banyak. Misalnya satu hari 1000 biji, 1000 biji dikali berapa rupiah. Dan biasanya kalau laki-laki, untuk laki-laki atau perempuan itu sekitar 50.000 sampai 80.000 bisa per hari. Paling sedikitnya 50.000. Kalau strateginya itu adalah kita biasanya menilai dari
musiman. Musiman, maksudnya musiman itu gini, musim panen, terus musim tanam bibit, itu juga ada pengaruhnya biasanya. Nah, jadi kalau misalnya musim tanam bibit, ya mungkin agak menurun penjualannya karena uangnya mereka itu dipakai untuk beli bibit, gitu loh. Jadi tidak bisa diprediksi lah. Ya sebetulnya bukan roti saya itu jual di bawah harga, tidak. Karena dalam sistemnya penjualan roti itu biasanya terbagi beberapa kelas. Kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, itu biasanya ada. Jadi kalau untuk bergerak di bidang kelas bawah, itu saya rasa di Jawa Tengah juga banyak kok. Jadi tergantung dari kelas kualitas roti di mana tempatnya, itu aja sebetulnya. Target pasarnya itu adalah di pasar-pasar tradisional. Jadi kita lebih fokusnya ke pasar-pasar tradisional dan angkringan-angkringan, warung-warung kopi gitulah, gitu loh. Tapi kalau untuk kayak toko supermarket itu kita segmen pasarnya sudah berbeda. Pasti berharap bisa lebih besar. Itu satu. Yang kedua, sebesar apapun ya tetap harus bisa berguna bagi orang. Itu paling penting. Itu loh. Sebetulnya kalau untuk kaum milenial itu yang paling penting itu adalah apa? Semangat. Semangat, kerja keras, rajin. Dan yang paling penting itu kepercayaan, kejujuran. Itu paling penting. Kadang-kadang kalau kita punya semangat, tapi kalau kita nggak rajin ya percuma. Tapi kalau kadang-kadang kita punya semangat, kita punya kerja keras, rajin, tapi nggak bisa dipercaya, sama saja. Jadi yang paling penting itu semangat, kerja keras, kejujuran dalam satu kesatuan. Tidak bisa kita pisahkan.